Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita jumpa lagi di dalam renungan pagi kita. Dan renungan kita untuk hari ini 14 Juli tahun 2021 dengan judul Jadilah kuat karena Allah menyertai kita. Jadilah kuat karena Allah menyertai kita. Dan ayat inti kita hari ini terdapat di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 5. Hagai 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan kita mengetahui peperangan umatnya pada hari-hari terakhir ini dengan agen-agen iblis digabung dengan orang-orang jahat yang mengabaikan dan menolak keselamatan yang besar ini. Dengan kesederhanaan dan ketulusan hati yang terbesar, Juru Selamat kita, Jenderal Tentara Surga yang hebat, tidak menyembunyikan pertempuran sengit yang akan mereka alami. Ia menunjukkan bahaya, diperlihatkannya kepada kita rencana peperangan itu, dan pekerjaan berat dan berbahaya yang harus dilakukan, dan kemudian mengangkat suaranya sebelum memasuki peperangan, supaya menghitung harga ketika pada saat yang sama ia menganjurkan semuanya untuk mengangkat perlengkapan senjata peperangannya dan mengharapkan pasukan surgawi untuk menjadi anggota tentara yang akan berperang. Berperang untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Kelemahan manusia akan mendapat kekuatan supernatural dan pertolongan dalam segala peperangan yang hebat untuk melakukan segala perbuatan yang maha kuasa, dan ketetapan dalam iman serta pengharapan sempurna pada Allah akan menjamin keberhasilan. Sementara persekutuan si jahat dipersiapkan melawan mereka, ia menyuruh mereka supaya berani dan kuat serta berperang dengan gagah, karena surgalah yang memenangkan, dan pada mereka ada lebih dari seorang malaikat dalam barisannya, yaitu jenderal tentara yang hebat, memimpin tentara-tentara surga. Sebagaimana pada peristiwa penumpasan kota Yeriko, tidak seorang pun dari tentara Israel dapat menyombongkan telah menggunakan kekuatan mereka untuk merubuhkan tembok kota itu, melainkan kapten tentara Tuhan merencanakan peperangan itu dengan sangat sederhana, bahwa Tuhan sajalah yang harus menerima kemuliaan dan manusia sekali-kali tidak boleh ditinggikan. Allah telah menjanjikan kepada kita segala kuasa, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yang sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Iman adalah kuasa kehidupan yang menembus segala penghalang, mengesampingkan segala rintangan, dan menancapkan panji-panjinya di pusat perkemahan musuh. Saudaraku, setidaknya ada 3 poin pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kenyataan, realita di dalam hidup, bahwa kehidupan kita penuh dengan tantangan. Dan dalam gambaran firman Tuhan kita pagi hari ini, tantangan itu sebagaimana seperti kita pergi untuk berperang, seperti tentara-tentara berada di lapangan, seperti tentara-tentara berada di lokasi atau tempat bertempur. Demikian pula dengan kehidupan kita. Tapi poin yang kedua, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita selalu bersandar pada Tuhan, maka kita akan selalu berhasil. Keadaan-keadaan yang terdesak, ketika kita merasa bahwa kita banyak masalah, jangan pernah ragu, di sana pun Tuhan sementara ada. Lalu yang ketiga poin kita adalah ketika kita menang,
ketika kita berhasil, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Karena keberhasilan kita itu semua disebabkan oleh campur tangan Tuhan, adanya Tuhan. Di dalam Alkitab kita pelajari kisah tentang Yusuf. Yusuf itu dikatakan berhasil, mulai pada pasal 37 dan seterusnya kitab Kejadian. Dia berhasil bukan karena dirinya, tetapi Tuhanlah penyebab keberhasilannya. Itulah sebabnya renungan kita pada pagi hari ini memanggil kita, mengajak kita untuk tidak boleh melupakan Tuhan ketika kita menang. Ingat bahwa Allah selalu menyertai kita. Kalau kita kuat, jangan lupa kita kuat karena Allah menyertai kita. Hari ini kita menghadapi pertempuran dalam hidup kita. Hari ini 14 Juli 2021 dan pasti kita akan menang. Bukan karena diri kita, tetapi oleh karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari bersandar pada Tuhan dan serahkan seluruh kebenaran hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara boleh tutup di dalam doa, baik pribadi maupun keluarga. Silakan dan tolong doakan media ini yang dapat membagikan terus pekabaran. Tolong juga doakan bagi semua pendengar di mana saja berada. Kita saling mendoakan, bahkan pendengar dari media ini sampai di Australia dan juga orang-orang yang lain yang ada di luar negeri, Ibu Rina Giri yang ada di Australia. Biarlah kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.